Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Selasa 2 Mei 2023 bersama saya Urip Sayekti. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita diberkati dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan apa yang akan kami lakukan dan kerjakan hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan pagi hari ini berjudul Didikan dan Pengetahuan. Alkisah, hiduplah seorang guru yang sangat dihormati. Suatu hari, dua muridnya menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hasil hitungan 3 kali 7. Murid yang pandai mengatakan hasilnya 21. Murid yang bodoh bersikukuh hasilnya 27. Murid bodoh menantang murid pandai supaya gurunya menilai siapa yang benar di antara mereka. Murid bodoh mengatakan, "Jika saya yang benar, maka kamu harus mau dicambuk 10 kali oleh guru. Tetapi kalau kamu yang benar, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri." Demikian si bodoh menantang dengan sangat yakin akan pendapatnya. Ketika keduanya sampai di hadapan gurunya, "Katakan guru, mana yang benar?" tanya murid bodoh. Ternyata guru memvonis cambuk 10 kali bagi murid yang pandai yang menjawab 21. Murid pandai pun protes karena jawabannya benar, sehingga ia tidak layak menerima hukuman cambuk. Sang guru pun menjawab, "Hukuman ini bukan untuk hasil hitunganmu, tapi untuk ketidakarifanmu, karena berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3 kali 7 adalah 21. Guru melanjutkan, "Lebih baik melihatmu dicambuk dan menjadi arif, daripada aku harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia karena memenggal kepalanya sendiri." Kisah di atas mengingatkan kita sebuah tulisan yang mengatakan, orang pintar belum tentu bijak, tetapi orang bijak pasti pintar. Ia memaksa orang lain sepikiran dengannya. Apa yang ia pikir baik, harus baik juga menurut pihak lain. Apa yang ia anggap benar, harus benar juga menurut sesamanya. Yesus menginginkan setiap orang yang mengalami pembaruan hidup di dalam Dia mampu menjadi penerang kehidupan sesamanya. Dalam renungan ini ada 3 hal yang diangkat oleh Yesus. Yang pertama, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang buta secara fisik adalah orang yang tidak dapat melihat, orang yang tidak mengenal sesuatu, orang yang tidak mengetahui apapun. Secara rohani, yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang belum mengenal dan tidak hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang belum mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Orang yang tidak akan dapat menunjukkan jalan kebenaran kepada sesamanya. Bahkan orang seperti itu akan mencelakakan dan menghancurkan dirinya dan sesamanya. Pada ilustrasi di awal, orang pintar hendak menuntun orang bodoh, memberitahu bahwa 3 kali 7 itu adalah 21.
Tetapi sikap dan caranya terhadap orang bodoh menunjukkan ia seperti orang yang buta yang mengakibatkan perkelahian di antara mereka berdua. Yang kedua, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yesus menghendaki setiap murid memiliki kerendahan hati agar dia dapat diajar, agar dapat mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehidupan gurunya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, seorang murid memiliki pengetahuan yang benar, hidup bijaksana, menaati dan melakukan apa yang dikehendaki oleh gurunya, yaitu Guru Agung Yesus Kristus. Ilustrasi tadi menunjukkan seorang guru yang bijaksana mengambil sebuah keputusan yang tepat terhadap kedua orang muridnya. Yesus adalah seorang guru yang bijaksana, sehingga kita pun harus belajar dari Kristus yang penuh kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bibit-bibit kecurigaan di hati manusia akan mempengaruhi penilaiannya terhadap setiap langkah, perbuatan, kata-kata, atau tindakan seseorang. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang sempurna atau tidak bersalah. Yesus hendak mengingatkan setiap pengikutnya agar tidak merendahkan sesamanya berdasarkan ukuran yang dipakainya, tetapi senantiasa mengoreksi diri, memperbaiki hidup sesuai dengan kebenarannya. Dalam cerita di awal, orang pintar yang tidak berhikmat itu menganggap dirinya lebih hebat daripada temannya yang bodoh. Ia mempermalukan temannya yang bodoh itu. Didikan dan pengetahuan adalah bagian kehidupan seseorang yang tak terpisahkan. Dalam dunia pendidikan, ada satu kata yang sangat terkenal dan penting sekali, yaitu education. Di dalam bahasa Indonesia adalah edukasi yang berasal dari bahasa Latin ex dan ducare. Artinya, menghantar keluar dari kegelapan kepada terang. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pembawa terang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, kita harus mencari, mencintai, dan hidup dalam hikmat yang mendidik kita untuk menjadi terang yang menerangi kegelapan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk mencintai didikan dan pengetahuan, mencintai teguran. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan membimbing kami untuk hidup bijaksana, penuh kasih dan kerendahan hati. Hadirlah dalam kehidupan kami setiap saat ya Tuhan, agar kami mampu hidup di dalam hikmat Tuhan, sehingga bisa menjadi terang dan menerangi kegelapan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.